Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi Selasa 9 Agustus 2022. Seperti biasanya, untuk mengawali pagi hari ini, kita akan bahas dari penutupan harga ISG kemarin. Untuk harga ISG kemarin, tercatat bahwa ISG itu ditutup menguat tipis ya, sebesar 0,03%, di area levelnya di area level 7.086. Lalu kalau kita lihat di bursa Asia, pada perdagangan kemarin itu bursa Asia ditutup variatif, yang dimana kalau kita lihat indeks Nikkei ini mengalami penguatan 0,26%, sedangkan untuk indeks Hang Seng dan Straits Times ini kompak melemah dengan masing-masing pelemahan sebesar 0,77% dan 0,36%. Dan untuk di bursa Eropa, pada penutupan perdagangan kemarin, bursa Eropa ini ditutup kompak menguat, di mana penguatan tertinggi terdapat di indeks DAX yang menguat 0,84%, sedangkan indeks FTSE-nya ini menguat 0,57%. Lalu kita lihat di bursa Amerika atau bursa Wall Street, yang pada perdagangan semalam dia masih melanjutkan pergerakannya atau ditutup variatif ya. Dan dengan kita lihat pergerakannya untuk indeks Dow Jones ini mengalami penguatan tipis sebesar 0,09%. Lalu untuk indeks S&P 500-nya ini mengalami penurunan 0,12%, dan Nasdaq ini melemah sebesar 0,10%. Lalu ke harga komoditas lainnya, kita lihat bahwa harga komoditas lainnya untuk harga minyak mentah jenis WTI maupun Brent ini ditutup menguat ya pada perdagangan kemarin. Terlihat bahwa minyak mentah jenis WTI ini menguat 2,65%, sedangkan untuk minyak mentah jenis Brent ini mengalami penguatan 1,75%. Dan untuk minyak CPO, kita lihat juga bahwa pergerakan CPO pada perdagangan kemarin juga melesat ya, dan pelesatan ini naik hingga mencapai 4,82%. Dan untuk harga batu bara juga kita lihat harga komoditas batu bara juga mengalami penguatan 2,77% atau berada di level saat ini di level 371 US dollarnya per metrik ton. Dan untuk harga komoditas emas juga masih melanjutkan penguatan, ya ini sebesar 0,77%. Dan untuk harga komoditas koper atau tembaga ini juga mencatatkan penguatan sebesar 1,49%. Sedangkan komoditas yang mengalami koreksi atau pelemahan ini ada komoditas nikel yang pada perdagangan kemarin ini turun cukup dalam ya, yaitu 3,68%, dan sedangkan komoditas timah mengalami pelemahan 0,63%. Untuk perdagangan kemarin bahwa ISG itu ditutup menguat, terlihat ditopang adanya aksi net foreign buy mencatatkan sebesar 1,18 triliun rupiah ya di bulan Agustus, di 8 Agustus kemarin. Dan secara year to date kumulatifnya ISG sudah year to date kumulatifnya itu sudah mencatatkan sebesar 52,14 miliar rupiah. Dan top 5 non-foreign buy pada perdagangan kemarin itu ada saham-saham TLKM, BPCA, BMRI, ASI, dan Adro. Sedangkan top 5 net foreign sell di perdagangan kemarin itu ada saham Buka, Tebik ya, MDKA, MAPI, dan Antam. Oke, untuk perdagangan hari ini kami memperkirakan bahwa ISG masih akan cenderung mengalami penguatan kembali ya, dengan area titik support dan resistennya ini kami perkirakan berada di level 7.100 hingga di level 7.160.
Dan untuk di berita globalnya, masih datang dari berita dari Wall Street ya, pada perdagangan semalam bahwa Wall Street, yang kita tahu bahwa pergerakan Wall Street semalam ini bergerak mix ya, dikarenakan kalau kita lihat adanya pergerakan tersebut, saham-saham, sebagian saham-saham yang berada di bursa Wall Street ini bergerak flat, sehingga kenapa pada perdagangan kemarin Wall Street itu bergerak variatif bursanya dan indeksnya. Dan kita lihat juga bahwa imbal hasil obligasi mereka Amerika Serikat di 10 tahunnya itu mengalami penurunan 9 basis poin menjadi sekitar 2,75%. Dan selain itu kita lihat juga data ekonomi dari Amerika Serikat bahwa ternyata indeks ekspektasi konsumen di bulan Agustus ini menurut itu memperkirakan bahwa akan terjadinya inflasi ya, yang sejalan dengan kecepatannya yaitu 6,2% ya sama sampai tahun depan ya, dan ini meningkat 3,2% untuk 3 tahun ke depannya. Dan berita lainnya itu dari komoditas emas yang saat ini sudah atau ditutup sudah berada di level 1.800 US dollar ya pada perdagangan kemarin untuk komoditas emas, dan ini menandakan bahwa dolar dan imbal hasil obligasi ya, mengalami penurunan dan investor akan menunggu pembaruan pada data inflasi Amerika Serikat pada hari Rabu mendatang. Dan untuk komoditas minyak mentah ini kita lihat bahwa perdagangan kemarin minyak mentah itu jenis WTI maupun Brent ini kompak menguat, dan penguatan itu hampir 2% ya naikannya. Hal ini dilihat dari data ekonomi yang sudah mulai positif dari Cina, dan Amerika Serikat juga telah memberikan harapan untuk adanya permintaan meskipun masih adanya kekhawatiran tentang adanya resesi yang mengganggu. Untuk berita korporasinya, itu ada saham DRMA atau PT Dharma Polymetal Tbk yang berhasil membukukan kenaikan laba bersihnya sebesar 45% menjadi 143,62 miliar rupiah di semester 1 2022. Selanjutnya ada MAPB atau PT MAP Boga Adi Perkasa yang berhasil membukukan labanya yaitu mencapai 76,31 miliar rupiah. Selanjutnya ada saham MAPI atau PT Mitra Adi Perkasa yang berhasil mencatatkan kenaikan labanya di kuartal 2 2022-nya itu mencapai 1,2 triliun ya, atau naik sebesar 316,3%. Untuk stop loss kita pertama kita dari kombinasi stop loss-nya adalah GJTL, saham GJTL yang kemungkinan dalam jangka pendek maupun jangka menengahnya masih akan terus melanjutkan penguatan. Ini terlihat kalau kita lihat secara teknikal ya, pergerakan GJTL ini sudah melewati garis MA 21 dan MA 34-nya, dan kemungkinan akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai titik resisten yang kami perkirakan ini bisa berada di level 775 hingga mencapai di level 800 ya. Dan untuk area trade buy-nya Bapak Ibu bisa perhatikan di level 710. Dan untuk area stop loss-nya tetap kami berikan, ya ini berada di level 645. Selanjutnya, stop loss selanjutnya kita ada saham KRAS ya. Untuk saham KRAS, kalau kita lihat pergerakannya dalam jangka pendek, KRAS ini
mungkin akan bisa melanjutkan penguatan kembali dengan area resisten yang kami berikan. Ini kemungkinan bisa menguat sampai di level 420 ya, sampai 420 hingga sampai di resisten 438. Dan untuk area trade buy-nya, Bapak Ibu bisa perhatikan di level 394 hingga berada di level 396. Dan untuk area stop loss-nya juga tetap kami berikan jika misalkan price tidak mampu menembus area resisten pertama, kemudian bisa juga gagal menembus di area resisten pertama, kemungkinan bisa koreksi terlebih dahulu. Maka untuk area stop loss-nya tetap diperhatikan di level 368. Selanjutnya ada saham Pegas. Untuk saham Pegas juga kami memperkirakan bahwa pergerakan Pegas ini dalam jangka pendek maupun jangka menengahnya akan cenderung mengalami penguatan ya. Dengan kita lihat secara teknikal, pergerakan Pegas ini sudah melewati garis MA21 juga ya. Dan kita lihat kalau secara indikator stokastiknya saat ini pergerakan Pegas ini sudah turun ya, dan kita lihat ini sinyal-sinyal menunjukkan adanya kenaikan. Jadi kemungkinan Pegas akan cenderung mengalami penguatan hingga mencapai titik area resisten yang kami perkirakan ini bisa mencapai di level 1705 hingga mencapai di level resisten keduanya, yaitu berada di level 1740. Dan Bapak Ibu bisa trade buy di level areanya di 1640 ya. Dan untuk area stop loss-nya ya ini berada di level 1575. Dan selanjutnya juga kita ada namanya webinar ya. Webinar ini akan diadakan pada hari Selasa atau tepatnya pada hari ini 9 Agustus pukul 12 siang hingga 1 siang dengan tema webinar yaitu tetap tenang bertransaksi saham dengan menggunakan fitur Smart Safe. Nah, untuk Bapak Ibu ingin mengetahui fitur-fitur dari Smart Safe sendiri di aplikasi Poem, silakan untuk bisa bergabung di acara webinar kami yang diadakan nanti siang ya. Nanti siang. Nah, acara ini bersifat gratis. Bapak dan Ibu bisa join via link Zoom yang tertera di poster ya, dengan melakukan pendaftaran wajib menggunakan nama lengkap dan email yang valid. Lalu selanjutnya di hari keesokannya di hari Rabu kita juga ada webinar dengan tema cara bertransaksi saham dengan Poems Pro Trader. Jadi untuk Bapak Ibu juga ingin memperdalam aplikasi Poems Pro Trader, silakan juga gabung untuk gabung di online class kami di hari Rabu 10 Agustus 2022 pukul 12 siang hingga 1 siang. Acara ini juga bersifat gratis, bisa join via link Zoom yang tertera di poster ya. Dan pendaftaran juga wajib menggunakan nama lengkap dan email yang valid ya, Bapak dan Ibu. Oke, untuk sesi 1 mungkin sudah selesai ya. Mungkin kita akan lanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu sesi Q&A. Namun sebelum melanjutkan sesi Q&A, untuk Bapak dan Ibu jika yang memiliki pertanyaan, saham-saham yang akan mau diulas pada hari ini, silakan chat di kolom Q&A ya. Nanti akan kita ulas satu persatu, dan akan kami berikan waktu 1 hingga 3 menit untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya ya. Chat di kolom Q&A ya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan pada kami. Nanti akan kami ulas satu-satu tentang saham-saham yang akan mau dibahas pada hari ini. Kita kembali lagi 1 hingga 3 menit ke depan.
Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu dan teman-teman semuanya. Kita kembali lagi ya. Kita lanjut saja ke sesi Q&A untuk pertanyaan pertama. Ya, ini ada saham INKP, BMTR, dan INDI ya. Dari pertanyaan dari Bapak Robertus. Untuk yang pertama kita bahas dulu saham INKP. Kita lihat pada pergerakan kemarin bahwa INKP ini tutup dengan membentuk pola doji ya, kita lihat. Dan doji star ya. Dan saat ini kita lihat pergerakan INKP, kalau kita indikator stokastik, INKP ini masih bergerak naik ya, dengan menuju ke area overbought. Dan secara indikator MACD juga kita lihat pergerakan INKP ini masih berada di area positif. Jadi kemungkinan kalau pergerakan INKP pada hari ini mungkin akan bisa melanjutkan penguatan ya, atau dibuka menguat hingga mencapai titik area resisten terdekatnya. Ini berada di level di 7.930 ya, pergerakan INKP hingga mencapai di level resisten keduanya, yang ini berada di level tepatnya di level 7.990. Jadi pergerakan INKP sendiri kami perkirakan akan cenderung mengalami penguatan ya, hingga mencapai titik resisten yang kita sebutkan tadi, ya ini berada di level 7.930 hingga mencapai di level 7.990. Dan untuk area supportnya tetap kami berikan jika ia gagal menembus area resisten pertama, mungkinan juga bisa melemah terlebih dahulu ya. Dengan area supportnya yang kami berikan, kemungkinan area supportnya bisa berada di level 7.680. Itu adalah area support dan resisten dari INKP. Selanjutnya ada saham BMTR. Kita lihat saham BMTR. Oke, kita lihat pergerakan saham BMTR bahwa terlihat bahwa saham BMTR pada perdagangan kemarin ini ditutup melemah 1,50% dengan membentuk pola bearish engulfing ya, pergerakan dengan membentuk pola bearish engulfing. Dan kita lihat pergerakan secara volumenya memang terjadi pengurangan dibandingkan perdagangan kemarin-kemarin. Jadi wajar kalau misalkan BMTR pada perdagangan kemarin mengalami pelemahan. Dan untuk saat ini saham BMTR memperkirakan masih akan cenderung melanjutkan penurunan kembali. Hal ini terlihat dari indikator stokastiknya yang sudah mulai menunjukkan adanya penurunan ya pergerakannya. Dan kemungkinan untuk saham BMTR bisa turun hingga mencapai titik area support terdekatnya terlebih dahulu. Ya, ini berada di level 390 ya pergerakannya hingga mencapai di level support keduanya. Ya, ini bisa berada di level 350 untuk saham BMTR. Jadi perhatikan untuk Bapak dan Ibu, karena BMTR sendiri kemungkinan akan bisa melanjutkan pelemahannya kembali. Selanjutnya kita lihat saham INDI ya. Untuk saham INDI kita lihat pergerakannya bahwa INDI pada pedagang kemarin ini ditutup menguat 1%-an ya. Dan kita lihat pergerakan INDI pada kemarin ini membentuk pola doji star, dan secara volume kita lihat juga meningkat ya, walaupun tidak meningkat pada perdagangan sebelumnya. Dan kita lihat juga pergerakan INDI secara indikator juga sudah masih menunjukkan adanya kenaikan, dan kita lihat pergerakannya saat ini sedang menuju ke area overbought-nya. Dan secara indikator MACD, begitu histogram MACD dan signal lainnya juga sudah menunjukkan berada di area positif. Jadi untuk INDI sendiri kami perkirakan saham ini akan masih melanjutkan penguatan ya, dengan area resistennya yang terjadi itu kemungkinan bisa berada di level 2.930 ya untuk pergerakan ini pada hari ini. Dan jika ia berhasil melewati area resisten pertamanya, kemungkinan bisa melanjutkan lagi ke
penguatannya hingga mencapai di level 3.100 untuk saham ini. Jadi perhatikan Bapak Ibu, karena ini kemungkinan akan bergerak melanjutkan kenaikannya kembali. Oke, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Ya, ini ada saham SRTG. Oke, kita lihat pergerakan Saratoga Investama bahwa pada hari ini Saratoga ini dibuka menguat ya. Kita lihat 0,41% dan saat ini berada di level 2.440 dan kita lihat bahwa pergerakan SRTG saat ini sedang menguji MA21-nya terlebih dahulu ya. Jadi kalau kita lihat pergerakan saat ini, kalau misalkan SRTG ini bisa melewati garis MA21-nya terlebih dahulu, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai titik area resisten pertamanya, yang ini bisa berada di level 2.490 jika misalkan kita lihat bahwa misalkan SCTG ini bisa melewati garis resisten pertamanya, maka saya perkirakan STG bisa menguat kembali hingga mencapai titik area resisten keduanya, yang ini berada di level 2.570. Penguatan SRTG juga saya lihat sih pergerakannya masih cukup bagus ya. Hal ini terlihat dari indikator stokastiknya, bahwa terlihat bahwa indikator potensial juga sudah mulai menunjukkan ada kenaikan ya, walaupun kenaikannya agak sedikit melambat ya. Mulai lambat dan secara indikator MACD-nya, terutama di histogram MACD-nya ini masih menunjukkan di area positif. Jadi memang kemungkinan SRTG bisa menunjukkan penguatan di titik resisten yang saya berikan, yaitu di level 2.490 hingga mencapai di level 2.570. Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya ada saham Bumi. Oke, kita perhatikan saham Bumi pada hari ini. Untuk saham Bumi, kita lihat pergerakan saat ini Bumi dibuka menguat kembali 2,65% dan saat ini pergerakannya berada di level 116 dan kita lihat pergerakan Bumi secara indikator stokastiknya memang sudah masih sudah menunjukkan adanya kenaikan ya. Kita lihat pergerakan Bumi ini indikator stokastiknya menunjukkan adanya kenaikan di level 66 dan saat ini Bumi akan kemungkinan bisa menguat atau masih menunjukkan penguatan hingga mencapai titik area resistennya. Ini berada di level 122 ya untuk saham Bumi saat ini. Dan untuk area supportnya juga tetap kami berikan. Jika ia gagal menembus area resisten pertama, kemungkinan bisa melemah hingga mencapai titik area supportnya. Ini berada di level 107. Jadi perhatikan untuk saham Bumi ya, Bapak dan Ibu, pergerakannya pada hari ini. Oke, kita lanjutkan saja. Untuk pertanyaan selanjutnya ada saham BBRI ya. Kita lihat saham BBRI. Untuk saham BBRI kita lihat bahwa saat ini BBRI bergerak dibuka menguat ya 0,92% dan pergerakan BBRI saat ini terlihat sudah menunjukkan adanya kenaikan. Hal ini terlihat dari baik dari indikator maupun garis teknikalnya ya sudah menunjukkan adanya penguatan kembali. Kalau kita lihat dari indikator stokastiknya ya, pergerakannya sudah membentuk pola golden cross nih. Kita lihat dan secara histogram MACD-nya juga masih menunjukkan area positif. Dan kita lihat saat ini BBRI kemungkinan bisa menguat hingga mencapai titik area resistennya terlebih dahulu yaitu di level 4.444 ya pergerakan BBRI saat ini. Nah, untuk area supportnya juga tetap kami berikan jika memang
ada yang gagal menembus area resisten pertama, kemungkinan area supportnya bisa yang terjadi. Ya, ini berada di level 4.350 ya untuk pergerakan saham BBRI. Oke, selanjutnya ada saham MTEL ya. Kita lihat. Saham MTEL, kita lihat pergerakan hari ini MTEL bergerak menguat ya, itu dibuka menguat 0,65%, dan pergerakan saat ini sih kemungkinan MTEL penguatannya cukup terbatas. Hal yang terlihat dari indikator stokastiknya yang saat ini kita lihat pergerakannya menunjukkan ada tanda-tanda penurunan ya di area overbought-nya. Jadi kemungkinan kalau saya bilang jika ya terjadi penguatan maka penguatannya MTEL saat ini cukup terbatas dan area support, area resistennya kemungkinan terdekat hanya berada di level di 775 ya untuk saham MTEL. Dan untuk area supportnya ya ini bisa mencapai di level support di 750 hingga mencapai di level support keduanya ya ini berada di level 735 ya untuk pergerakan saham MTEL saat ini. Oke, kita lanjutkan saja pertanyaan berikutnya, yaitu Cepin ya, saham Cepin. Untuk saham Cepin kita lihat pergerakannya hari ini bahwa Cepin dibuka melemah dan kita lihat pergerakan Cepin. Kalau lihat dari indikator stokastiknya, Cepin saat ini memang sudah cenderung terjadi penurunan ya. Dengan membentuk kita lihat sebelumnya Cepin ini sudah membentuk pola dead cross ya indikatornya, dan secara tidak langsung pergerakan Cepin saat ini kemungkinan akan melanjutkan pelemahannya kembali. Jadi saya perkirakan Cepin saat ini akan terus melemah, akan melanjutkan pelemahan di area supportnya berada di level 5.750 ya, sampai mencapai level support keduanya ya ini kemungkinan bisa berada di level 5.670 untuk pergerakan saham Cepin. Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya ada saham Java ya. Bagaimana sih pergerakan Java pada hari ini? Kita lihat. Oke. Kita lihat pergerakan Java bahwa saat ini Java bergerak melemah dan kita lihat pergerakan Java saat ini melemah. Ini mungkin terjadi karena adanya posisi profit taking terlebih dahulu dari para investor. Ini terlihat dari pergerakan Java sebelumnya ya, atau pekan sebelumnya. Ini secara tidak langsung Java sudah menguat selama sepekan. Jadi sangat wajar jika pada hari ini Java akan melakukan koreksinya terlebih dahulu. Dan pergerakan Java sih saya lihat pergerakannya cukup bagus dan secara indikator stokastiknya masih berada di area overbought-nya. Walaupun pergerakan overbought-nya sudah menipis. Dan saat ini kami perkirakan jika ia masih membalikkan keadaan, maka mungkin bisa menguat terlebih dahulu dengan mencapai area resistennya. Ya, ini berada di level 1.550 ya untuk peluang Java. Namun jika ia tidak berhasil melewati area resisten pertamanya, kemungkinan Java bisa melanjutkan koreksinya kembali hingga mencapai titik supportnya, ya ini berada di level 1.500 hingga mencapai di level support keduanya, ya ini berada di level 1.490. Oke, kita lanjutkan untuk saham berikutnya, ya ini saham Inco ya. Pergerakan saham Inco. Oke, kita lihat saham Inco pada pergerakan hari ini bahwa Inco saat ini pergerakannya dibuka melemah 1,58%, dan pergerakan Inco kita lihat pada saat ini sedang mengalami koreksinya ya, dan pergerakan saat ini
Kalau misalkan Inco melewati garis EMA 90-nya atau break ke area bawah 90, maka yang terjadi adalah Inco bisa melemah terlebih dahulu. Namun ia masih bertahan di atas EMA 90-nya, maka kemungkinan Inco bisa melanjutkan penguatan ya. Dengan area resisten yang kami berikan, kemungkinan bisa berada di level resisten pertama di level 6.700 ya, hingga mencapai di level resisten keduanya, yang ini berada di level 7.030. Dan kalau kita lihat pergerakan Inco, kalau misalkan kita bicara indikator stokastiknya, Inco ini masih bergerak menguat ya. Hal ini terlihat dari Inco yang saat ini sudah bergerak naik dengan membentuk pola golden cross, begitu juga secara MACD-nya, bahwa pergerakan masih terbilang positif. Jadi kalau saya perkirakan sih, Inco akan cenderung mengalami penguatan terlebih dahulu pada hari ini ya. Oke, kita lanjutkan saja pertanyaan selanjutnya, yaitu saham MDKA. Saham MDKA, kita lihat bahwa pergerakan MDKA saat ini, MDKA bergerak melemah atau dibuka melemah, yaitu sebesar 0,24%. Dan kita lihat pergerakan MDKA saat ini sedang menuju EMA 90 ya, pergerakan saat ini. Dan kalau misalkan pergerakan MDKA ini bisa berhasil melewati EMA 90-nya, maka yang terjadi adalah MDKA bisa menguat kembali ya, atau melanjutkan penguatan pada hari ini. Dan penguatan yang terjadi mungkin bisa mencapai di titik resisten terdekatnya terlebih dahulu, yaitu level 4.440 ya pergerakannya. Dan jika ia berhasil melewati resisten pertama, maka penguatannya bisa melanjutkan hingga mencapai di level resisten keduanya, yang berada di level 4.580. Dan secara indikator juga kita lihat bahwa MDKA ini masih menunjukkan adanya kenaikan juga, dengan kita lihat pergerakannya juga membentuk pola golden cross, dan pergerakan MDKA ini juga terlihat seperti sama persis dengan saham Inco ya. Indikatornya bergerak membentuk pola golden cross, dan secara MACD-nya juga masih berada di area positif. Jadi kemungkinan MDKA dan Inco masih bisa melanjutkan penguatannya hingga mencapai titik resisten yang telah saya berikan tadi ya, untuk MDKA, Inco dan MDKA saat ini berada di level resistennya dari level 4.440 hingga mencapai di level 4.580. Oke, kita lanjutkan. Untuk pertanyaan berikutnya ada saham MTEK. Untuk saham MTEK, kita lihat bahwa MTEK saat ini pergerakannya MTEK ini dibuka menguat ya, dengan membentuk kita lihat. Saat ini malah dia bergerak melemah MTEK saat ini, dan pelemahan ini bukannya sudah 0,49%, dan kita lihat bahwa pergerakan saat ini masih untuk pola doji dulu ya, karena emang wajar. Dan kita lihat saat ini MTEK sudah berhasil melewati MA 90-nya selama 3 hari berturut-turut, bertengger di MA 90-nya 3 hari, dan kita lihat saat ini pergerakan MTEK kemungkinan akan mengalami koreksi terlebih dahulu ya, karena kita lihat pergerakannya di sebelum-sebelumnya bahwa MTEK ini udah bergerak 3 hari ya, sampai 3 hari berturut, dan saat ini akan kemungkinan bisa melanjutkan pelemahannya. Hal ini terlihat dari kalau saya lihat sih pergerakan ini melemah dikarenakan mungkinan masih akan adanya aksi profit taking dari para investor, dan secara indikator stokastiknya kita lihat bahwa pergerakannya sudah menunjukkan adanya penurunan ya. Kita lihat ini pergerakan MT ini sudah menunjukkan penurunan dengan membentuk pola, dan kita lihat bahwa pergerakan MT ini sudah menunjukkan pola dead cross ya, yang jadi menunjukkan adanya penurunan. Jadi kalau saya perkirakan bahwa MT bisa
masih melanjutkan koreksinya terlebih dahulu hingga mencapai titik support terdekatnya. Ini berada di level 2010 hingga mencapai titik support keduanya. Ini berada di level 1950 ya untuk pergerakan MT. Oke, kita lanjutkan selanjutnya ya, ini saham. Oke, ini pernyataan dari Bu Rita mengenai saham-saham konstruksi. Oke, kita lihat saham-saham konstruksi saat ini memang saat ini sih kita lihat ya secara saham-saham konstruksi yang pertama kita lihat SKT. Oke, kita lihat bahwa saham SKT pergerakan hari ini memang bergerak menguat dan secara sinyal sih indikator sinyalnya menunjukkan adanya kenaikan ya. Dan secara MACD-nya pergerakannya saham SKT ini sudah berada di area positif. Jadi kemungkinan sih saya perkirakan SKT akan melanjutkan penguatannya hingga mencapai titik resisten terdekat di level 555 ya untuk terdekatnya, hingga jika ia berhasil melewati MA90 dan berhasil melewati resisten pertamanya di level 555, maka kemungkinan bisa menguat bisa mencapai di level 565. Dan saham konstruksi lainnya kita lihat bahwa ini ada saham Wika, juga kita lihat Wika. Oke, saat ini Wika malah dibuka melemah 1% ya, semenjak dia menguat selama 4 hari berturut-turut. Kemungkinan karena hari ini koreksi karena kan kemungkinan investor melakukan aksi profit taking-nya terlebih dahulu ya. Namun kalau kita lihat secara indikator stokastik maupun MACD, masih pergerakan Wika ini masih positif ya. Terlihat dari indikator stokastiknya yang masih menunjukkan adanya kenaikan ya, dengan menuju area overbought. Begitu juga secara MACD, histogram MACD-nya yang masih berada di area positif. Jadi kemungkinan kalau misalkan bisa melihat keadaan Wika pada hari ini, maka yang terjadi adalah Wika bisa menguat hingga mencapai titik resisten terdekat terlebih dahulu. Ini berada di level 1010 hingga mencapai di level keduanya di 1020 ya. Pergerakan saham Wika pada hari ini. Dan tutup titik supportnya jika ia tidak berhasil mencapai resisten pertama, maka kemungkinan bisa melemah hingga mencapai titik support level 980 ya. Selanjutnya saham konstruksi lainnya, ini ada saham ADI. Kita lihat saham ADI ya. Pergerakan kita untuk pergerakan saham konstruksi ini kita lihat memang pada beberapa bulan lalu saham konstruksi ini cenderung bergerak menguat ya, karena ini dikarenakan adanya sentimen dari, kita ketahui bahwa sentimen dari pemerintah yang kini mulai melakukan konstruksi ibu kota negara atau IKN untuk beberapa bulan ke depan, sehingga membuat saham konstruksi ini mendapatkan proyek-proyek dari pemerintah. Jadi saham konstruksi memang pada beberapa hari lalu bergerak menguat dikarenakan memang ada sentimen tersebut ya dari pemerintah, itu mendapatkan kontrak baru untuk membangun konstruksi IKN. Dan kita lihat untuk saham-sahamnya, kita lihat ya beberapa saham tadi kan saya lihat ada SKT, Wika, dan saat ini kita lihat saham ADI ya. Kita lihat pergerakan saham ADI, memang kalau pergerakan saham ADI saat ini bergerak melemah ya, ini 0,65%, dan kita lihat pergerakannya ini memang sebelum-sebelumnya 2 hari yang lalu itu menguat dengan membentuk gap ya, gap atas, dan saat ini memang wajar kalau misalkan hari ini ADI bergerak melemah. Namun kalau kita lihat secara indikator stokastiknya, pergerakan ADI ini masih terbilang cukup positif, kali ini dari pergerakan yang masih menunjukkan adanya kenaikan. Dan secara MACD-nya juga, histogram MACD-nya masih terbilang berada di area positif. Jadi kemungkinan Anda bisa menguat kembali dengan area resisten terdekatnya terlebih dahulu, ya ini berada di level 775
hingga mencapai di level resisten keduanya, ini berarti level 795 ya. Dan untuk area supportnya kami perkirakan ini bisa mencapai di level 745. Oke, saham konstruksi lainnya ini ada PTPP. Kita lihat saham PTPP ya. Pergerakannya. Nah, untuk saham PTPP kita lihat pergerakan saat ini. PTPP ini kalau kita lihat saat ini dibuka membentuk pola doji dengan pergerakan menguat. Dan area level saat ini masih berada di level 960. Dan kita lihat bahwa PTPP selama 4 hari beruntun ini bergerak sangat menguat ya. Dan kita lihat secara volumenya juga sangat kencang ya selama 4 hari berturut-turut. Jadi selama 4 hari berturut ini PTPP bergerak volume semakin meningkat. Dan secara indikator stokastiknya bahwa PTPP juga masih berada mungkin masih berada di level 69 atau masih berada ada di kenaikan ya. Dan kemungkinan kalau saya bilang PTPP masih bisa menunjukkan penguatan hingga mencapai titik area resistennya. Ya, ini berada di level 975 ya pergerakannya hingga mencapai di level resisten keduanya. Ini berada di level 985. Dan untuk area supportnya dapat kami berikan jika ia gagal menembus area resisten pertama, mungkin bisa melemah terlebih dahulu hingga mencapai titik supportnya. Ya, ini berada di level 950. Oke, kita selanjutnya ada saham konstruksi lainnya. Ini ada saham TOTL ya. TOTL. Kita lihat saham TOTL pada hari ini bahwa pergerakan TOTL saat ini dibuka melemah 0,63%, dan saham ini kalau kita lihat sih selama 3 hari beruntun memang terjadi kenaikan ya. Dengan indikator stokastiknya pergerakannya juga bergerak naik, dan MACD-nya juga masih berada dari positif volume pergerakan. Histogram MACD-nya ini berada di area positifnya itu sangat tipis ya pergerakannya. Jadi untuk TOTL sendiri saya perkirakan sih ya kemungkinan akan lanjutkan koreksinya terlebih dahulu karena kita lihat pergerakannya saat ini kemungkinan yang terjadi ada karena kan sebelumnya 3 hari betul tidak bergerak muat, tadi kemungkinan saat ini akan koreksi terlebih dahulu karena adanya asyik profit taking oleh para investor. Nah, untuk pergerakannya TOTL mungkin bisa melemah hingga mencapai titik supportnya dari level 310 ya, hingga mencapai di level support keduanya, ya ini berada di level 310. Itu adalah pandangan saham konstruksi pada hari ini. Memang saat ini beberapa hari yang lalu memang saham konstruksi ini bergerak menguat yang seperti saya bilang dikarenakan memang adanya proyek pemerintah tentang pembangunan IKN. Jadi sangat wajar bahwa sebelum ya saham konstruksi sebelum-sebelumnya ini bergerak sangat kencang sekali ya. Dan perhatikan Bapak dan Ibu jika ingin masuk ke saham-saham konstruksi, perhatikan juga teknikalnya ya, karena nggak semua saham konstruksi ini bergerak naik. Tadi saya lihat, saya berikan pandangan saham-saham tadi seperti PSKT, PTPP, ADI, dan teman-temannya. Ini ada yang bergerak naik, yang masih bergerak naik, ada yang masih yang akan cenderung koreksi. Jadi diperhatikan juga secara teknikalnya ya untuk Bapak dan Ibu jika ingin masuk ke saham-saham konstruksi. Oke, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Ya, ini adalah saham AALI ya. Kita lihat. Saham AALI kita lihat bahwa pergerakan hari ini bergerak melemah 0,53%, dan saat ini pergerakan AALI ini sedang menguji MA 34-nya dan MA21, dan kita lihat bahwa sebelumnya AALI ini sudah berhasil melewati MA21 dan saat ini pergerakannya sedang menguji MA34-nya ya.
Dan kalau misalkan pergerakan Ali ini bisa berhasil melalui MA34-nya, maka kemungkinan adalah Ali bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai titik area resisten terdekatnya, ya ini berada di level 9.760 ya untuk Ali, hingga mencapai titik support kedua, titik resisten keduanya berada di level 10.000. Jadi perhatikan, jika misalkan Ali berhasil melatih 34-nya, maka kemungkinan bisa menguat hingga mencapai resisten pertamanya, ya ini berada di level 9.760. Namun jika ia gagal menembus area MA 34, kemungkinan bisa koreksi terlebih dahulu hingga mencapai titik support terdekatnya, ya ini berada di level 9.310. Jadi perhatikan Bapak dan Ibu sama Ali ini ya, pergerakannya ya, apakah dia bisa menguat melewati MA90-nya, MA34-nya atau tidak. Nah, kita lanjutkan saja. Pertanyaan berikutnya ada saham CSRA ya. Kita lihat saham CSRA. Oke, kita lihat saham CSRA bahwa saham ini kita lihat selama 3 hari berturut-turut dia sudah mengalami pelemahan ya. Dan secara kita lihat secara indikator stokastiknya juga menunjukkan adanya penurunan. Kita lihat pergerakan CSRA dari 27 Juli, nah saat ini secara indikator masih terus menunjukkan adanya penurunan ya. Dan saat ini juga kita lihat secara teknikal ya, pergerakan CSR ini sudah break ke bawah, dia menembus area MA2134 dan MA90-nya, dan kemungkinan kalau saya bilang CSR ini akan masih terus melanjutkan pelemahan hingga mencapai area support terdekatnya, ya ini bisa mencapai di level 680 ya, pergerakan CSRA ini. Jika ia berhasil menembus area supportnya yang pertama, mungkin bisa melemah hingga mencapai titik support keduanya, ya ini berada di level 645. Jadi perhatikan saham ini ya Bapak dan Ibu CSRA, karena kemungkinan bisa masih lanjutkan adanya pelemahan, dan tanda-tanda kenaikan sih belum ada ya, sinyal-sinyal kenaikan, sinyal adanya tanda kenaikan. Jadi sebaiknya dijauhkan terlebih dahulu saham CSRA ini ya, karena masih menunjukkan adanya penurunan. Oke, kita lanjutkan saja untuk pertanyaan berikutnya. Ya, ini saham GGRM. Kita lihat bahwa GGRM. Oke, kita lihat bahwa GGRM saat ini bergerak menguat ya, dibuka menguat. Dibuka menguat 0,69%, dan kita lihat pergerakan saham GGRM ini ya, saat ini secara indikator stokastik sih memang pergerakannya sudah menunjukkan ada kenaikan ya. Dari sebelumnya berada di area oversold dari bulan Juli, tepat tanggal 29 Juli hingga perdagangan kemarin, dan terlihat bahwa pergerakan saat ini ada tanda-tandanya kenaikan ya pergerakannya. Namun kalau kita secara indikator stokastiknya bahwa pergerakan GGRM ini masih berada di posisi negatif ya, dari di area negatif. Jadi saya sarankan sih pergerakan GGRM ini masih melemah juga ya terlebih dahulu, dan pergerakan jika hari ini menguat maka penguatannya hanya terbatas ya untuk pergerakannya, dan penguatannya kemungkinan saya berikan ya ini bisa berada di level resistennya berada di level 25.870 ya untuk saham GGRM pada perdagangan hari ini. Jika dia berhasil melewati, maka yang terjadi mungkin bisa menguat hingga mencapai titik resisten keduanya, ya ini mencapai di level 26.650. Namun jika gagal menembus area resisten pertama dan justru membuat keadaan, mungkin yang akan terjadi adalah GGRM bisa melanjutkan koreksinya hingga mencapai titik support, ya ini berada di level 25.000. Jadi untuk Bapak dan Ibu perhatikan sampai GGRM ini ya, karena pergerakannya sih memang kalau kita lihat secara indikator sih memang sudah bagus, namun MACD-nya masih berada di area negatif. Jadi penguatannya pada saat ini masih terbilang terbatas ya untuk saham GGRM pada hari ini.
Oke, kita lanjutkan saja. Pertanyaan berikutnya, ya ini yang saham TOR. Oke, kita lihat saham TOR pada hari ini bahwa TOR saat ini sedang bergerak menguat 0,40% di area saat ini berada di level 1260. Nah, pergerakan saat ini bahwa saat teori ini memang secara kita lihat teknikalnya ya, jangka menengah teori ini masih berada di area trend uptrend ya, kita lihat masih berada di area uptrendnya. Pergerakan teori ini masih berada di area dan kita lihat juga untuk jangka pendeknya saat ini TOR mungkin masih, kalau kita lihat memang saat ini si TOR masih bergerak menguatnya terlihat dari indikator stokastiknya yang masih berada di area overbought ya. Dan saat ini kita lihat bahwa TOR selama pekan lalu ini atau pada 4 Agustus hingga saat ini masih bertahan di area overbought ya. Jadi kemungkinan sih saya bilang sih pergerakan TOR masih bisa menguat ya, dengan area resisten yang kami berikan kemungkinan bisa membentuk pola resisten baru. Ini berada di level 1285 ya pergerakan TOR pada hari ini. Dan untuk area supportnya tetap kami berikan. Jika ia gagal menarik resisten pertama, maka area supportnya bisa berada di level 1230. Oke, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Ada saham Sido ya. Kita lihat memang Sido pergerakannya ya. Kita lihat Sido pergerakannya memang sudah turun tajamnya dikarenakan adanya laporan keuangannya yang mengalami penurunan. Dan kita lihat pergerakan Sido pada saat ini sih memang pergerakannya bergerak naik 2% ya. Dan jika secara sinyal sih pergerakan saat ini Sido masih berada di area oversold dan tanda-tanda kenaikannya sih belum kelihatan sekali ya, belum kelihatan banget. Namun kita lihat saat ini memang Sido akan bergerak menunjukkan kenaikan, namun pergerakannya belum ada. Sinyalnya ini belum kuat sekali ya di area indikator stokastiknya. Dan secara MACD sih memang pergerakan masih berada di area negatif. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu mau nanya enak ngambil di mana, mungkin yang saya bisa sarankan adalah Sido bisa diperhatikan untuk di area support 730 hingga berada di level 700 ya untuk area supportnya ya. Karena terlihat Sido sendiri sih masih terbilang masih kalau kita secara indikatornya masih menunjukkan adanya penurunan. Walaupun pada hari ini saat ini bergerak menguat ya di level 7. Jadi bergerak mau di 2%-an. Dan kalau saya pikir sih pergerakannya mungkin hanya bergerak sesaat aja menguatnya. Namun untuk Bapak Ibu mungkin kalau misalnya Bapak Ibu mau ambil silakan bisa perhatikan di level 730 hingga di level 700 ya pergerakan Sido. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya. SMGR ya, kita lihat. Oke, kita lihat bahwa pergerakan SMGR pada hari ini, bahwa SMGR ini bergerak melemah 0,71%. Dan kita lihat pergerakan SMGR ini selama 3 hari berturut memang bergerak menguat ya. Dan saat ini kalau kita lihat indikator stokastik sih pergerakan MACD SMGR ini masih berada di area overbought dan secara sinyal MACD-nya masih menunjukkan area positif. Jadi kemungkinan sih saya bilangkan SMGR masih bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai titik area resisten terdekat terlebih dahulu
Ya, ini berada di level 7.130 hingga mencapai di level resisten keduanya di level 7.330. Jika misalkan pada hari dia berhasil meng-TM garis resisten pertama, maka mungkin bisa menguat hingga mencapai di level resisten keduanya di level 7.330. Namun, kalau misalkan ia tidak dapat melewati resisten pertama, kemungkinan bisa melemah hingga mencapai titik support terdekatnya. Ya, ini berada di level 6.800. Jadi untuk Bapak Ibu perhatikan untuk saham SMGR ya pada pergerakan pada hari ini. Oke, kita lanjutkan ada saham MBKA. Kita lihat apakah tadi MBKA sudah dibahas atau belum. Oke, MBKA tadi sudah dibahas ya Bapak dan Ibu. Jika misalnya terlambat, silakan nonton dengan ulang YouTube kita ya. Untuk nanti setelah webinar berakhir akan kita upload di YouTube kita di Riset Philip Sekuritas Indonesia. Lanjutkan pertanyaan lanjutnya yaitu Harum. Oke, kita lihat pergerakan saham Harum pada hari ini bahwa saham Harum saat ini bergerak menguat 1,41% dan kita lihat bahwa saat ini Harum sudah melewati RSMA 21 dan MA 34-nya ya. Dan kemungkinan bahwa Harum ini akan menguji MA 90-nya terlebih dahulu, melanjutkan MA 90 jika misalkan Harum bisa melewati MA 90-nya, maka yang terjadi adalah Harum bisa menguat hingga mencapai titik area resisten terdekatnya, ya ini berada di level 1880 hingga mencapai di level resisten keduanya, ya ini berada di level 1960. Dan pergerakan Harum ini juga kita lihat di topang indikator stokastiknya yang kini sudah menunjukkan adanya kenaikan dengan membentuk. Kita lihat pergerakannya Harum ini secara indikator stokastik membentuk pola golden cross-nya. Dan secara MACD-nya kita lihat bahwa pergerakan ini masih berada di area positif. Jadi kemungkinan Harum akan cenderung menguat hingga mencapai titik resisten yang memberikan, yaitu pada level 1880 hingga mencapai di level 1950. Oke, untuk webinar hari ini kita akhiri saja. Saham Harum sebagai penutupan kita. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya sudah hadir hingga akhir sesi acara berlangsung ya. Mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak sempat kami jawab dikarenakan adanya keterbatasan waktu. Namun jangan bersedih, kita ada lagi pada hari berikutnya di jam yang sama, ini pukul 08.30 hingga 09.30. Jadi untuk Bapak Ibu bisa join kembali pada hari keesokannya dengan tim riset kami yang lainnya. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu. Kita akhir saja pada hari ini. Selamat pagi dan sampai berjumpa di keesokan harinya. Happy cuan dan happy trading bagi kita semuanya. Terima kasih.